Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Zahra, NPM 1850268. Di sini akan menjelaskan tentang etika ilmu dalam karya ilmiah. Secara etimologi, etika berasal dari kata Yunani, yakni ethos yang berarti watak, kesusilaan, atau adat. Dan secara terminologi, etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik dan buruk. Etika juga bisa disebut akhlak atau moral. Etika dan moral sama artinya, tetapi dalam penilaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, seperti wejangan, khotbah, peraturan lisan atau tulisan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Sumber ajaran moral itu dari berbagai orang dalam kedudukan yang berwenang seperti orang tua, guru, pemuka agama, dan pemuka masyarakat. Selanjutnya, di sini etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Oleh sebab itu, etika merupakan suatu ilmu. Objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Tapi, berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif, yaitu etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia. Etika termasuk filsafat dan dikenal sebagai salah satu cabang filsafat yang paling tua. Sebagai filsafat, etika bukan merupakan suatu ilmu empiris. Yang dimaksud dengan ilmu empiris yaitu ilmu didasarkan pada fakta. Namun dalam etika selalu berlaku cara berpikir non-empiris, artinya dengan tidak membatasi diri pada pengalaman indrawi seperti apa yang dilihat, didengar, dicium. Tapi etika ini membahas apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, tentang yang baik dan buruk untuk dilakukan. Nah, tujuan etika adalah menilai perilaku manusia berstandar moral dan memberikan ketetapan nasihat tentang bagaimana bertindak bermoral pada situasi tertentu. Selanjutnya ada etika dan ilmu. Di masa sekarang, kemajuan ilmu dan teknologi menimbulkan gejala dehumanisasi, yaitu manusia kehilangan hakikat dirinya. Jadi, ilmu bukan lagi merupakan sarana yang membantu manusia mencapai tujuan hidupnya, tetapi untuk menciptakan tujuan ilmu itu sendiri. Menurut Schumacher 1983 dalam Wicaksono 2013 memberikan alternatif dalam penggunaan teknologi terapan yang humanis. Dalam hal ini, beliau menghendaki kesadaran masyarakat memilih teknologi yang tepat guna sesuai dengan budaya mereka. Adanya dualisme dari ilmuwan terhadap akses ilmu dan teknologi yaitu yang pertama, ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik ontologis maupun aksiologis. Golongan ini melanjutkan tradisi era Galileo yaitu kenetralan ilmu secara total. Yang kedua, netralis ilmu terhadap nilai-nilai yang terbatas pada metafisik keilmuan saja, sedangkan dalam penggunaannya, pemilihan objek penelitian kegiatan keilmuan harus berlandaskan asas-asas moral untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat atau mengubah hakikat kemanusiaan. Selanjutnya ada etika ilmiah. Etika termasuk kelompok filsafat praktis. Menurut Rashidi, menyatakan bahwa etika dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada etika secara umum, merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral, seperti berkaitan erat dengan pembagian masalah-masalah, predikat nilai, susila dan tidak susila, baik dan buruk. Selanjutnya yang kedua ada etika khusus, adalah bagaimana seseorang harus bertindak dalam bidang atau masalah tertentu. Dan bidang itu perlu ditata agar mampu menunjang pencapaian kebaikan hidup manusia sebagai manusia. Menurut Suseno 1988, dalam Rashidi 2011 menyatakan bahwa etika khusus dibagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial.
Etika individual membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri dalam kaitannya dengan kedudukan manusia sebagai warga masyarakat. Etika individual tidak dapat dipisahkan dengan etika sosial karena kewajiban terhadap diri sendiri dan sebagai anggota masyarakat atau umat manusia saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Yang kedua ada etika sosial, membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota masyarakat atau umat manusia. Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain, baik secara langsung maupun dalam bentuk lembaga seperti keluarga, masyarakat, dan negara. Selanjutnya, etika ilmiah merupakan nilai-nilai yang dipatuhi dan diikuti dalam dunia ilmiah dan penelitian. Nilai-nilai ilmiah dalam masyarakat perlu dibangun guna membebani cara berpikir masyarakat, terutama dunia ilmiah. Para ahli membuat cara dalam melakukan penelitian secara ilmiah menggunakan nilai-nilai yang berkarakter. Untuk membangun karakter dan melakukan penelitian secara ilmiah menurut Surjana tahun 2011 terbagi atas 5, yaitu trustworthy terdiri atas kejujuran, loyalitas tinggi, menepati janji, memiliki integritas seperti komitmen, disiplin, selalu ingin berprestasi. Yang kedua, menghormati orang lain, di mana selalu mementingkan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi, selalu menerima saran dan masukan serta tidak menganggap dirinya paling benar. Yang ketiga, bertanggung jawab. Segala hal yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan, selalu berpikir dalam bertindak. Yang keempat, ada adil, selalu terbuka dan tidak memihak suatu golongan dan memiliki sikap empati terhadap sesama. Yang kelima, cinta dan perhatian, selalu menolong orang lain, tidak egois dan sensitif serta kasar terhadap orang lain. Selanjutnya, menurut Samsi tahun 2011 menyatakan bahwa etika ilmiah mengandung 10 nilai-nilai antara lain. 1. Nilai kejujuran, yaitu keselarasan antara apa yang dikatakan dan apa yang diajukan. Yang kedua ada nilai objektivitas, yaitu sikap seorang peneliti dalam menghindari kesalahan-kesalahan dalam melakukan penelitian ilmiah. Yang ketiga ada nilai integritas, yaitu selalu berkomitmen dan menepati janji sesuai dengan kesepakatan dalam menjalankan penelitian ilmiah. Yang keempat ada nilai kehati-hatian. Di sini untuk menghindari tindakan kecerobohan dan pengabaian dalam melakukan penelitian dan proses publikasi ilmiah dalam jurnal. Yang kelima ada nilai keterbukaan. Nilai keterbukaan ini yaitu kesediaan berbagai data hasil penelitian, ide dan gagasan baru, dan sumber daya penelitian. Yang keenam ada penghargaan properti intelektual, yaitu menghargai hak cipta, hak paten, dan bentuk lain properti intelektual. Yang ketujuh ada respek terhadap kolega. Di sini, peneliti berkewajiban menunjukkan sikap respek terhadap kolega dan mahasiswa yang tidak terkait dengan kemampuan dan integritas mereka. Selanjutnya ada kerahasiaan. Seorang peneliti wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan komunikasi, catatan personal, rahasia negara, atau identitas subjek yang menjadi responden dalam penelitian. Selanjutnya ada kepatuhan hukum. Seorang peneliti di sini juga wajib memahami dan mematuhi aturan hukum atau institusi dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang relevan dengan kegiatan penelitian. Selanjutnya ada perlindungan subjek atau responden penelitian. Di sini berarti peneliti yang menggunakan subjek manusia sebagai sampingan wajib meminimalkan dampak buruk dan resiko dan memaksimalkan manfaat penelitian, privasi, dan harga diri subjek yang akan diteliti. Menurut Rashidi, tahun 2011 menyatakan bahwa sikap ilmiah yang perlu dimiliki oleh para ilmuwan setidaknya ada 6. Yang pertama, tidak ada rasa pamrih. Di sini merupakan sikap yang mengarah pada bagaimana cara mencapai pengetahuan ilmiah yang objektif dan menghilangkan pamrih. Yang kedua, bersifat selektif, yaitu sikap yang bertujuan agar para ilmuwan mampu memilih terhadap segala sesuatu yang harus dan akan dihadapi. Yang ketiga, adanya rasa percaya yang baik terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indera serta budi atau mind. Yang keempat,
Adanya sikap yang berdasarkan pada suatu kepercayaan atau belief dan rasa pasti atau conviction bahwa setiap pendapat atau teori yang terdahulu telah mencapai kepastian atau terdapat kebenaran. Yang kelima, adanya suatu kegiatan rutin. Ilmuwan harus selalu merasa tidak puas terhadap penelitian yang telah dilakukan, sehingga selalu ada dorongan untuk melakukan sebuah riset dan penelitian. Merupakan aktivitas yang menonjol dalam kehidupan seseorang ilmuwan. Dan yang terakhir ada memiliki sikap etis atau akhlak. Di sini, terdorong untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, untuk memajukan ilmu pengetahuan, dan untuk kemaslahatan umat manusia yang memperhatikan lingkungan alam sekitar. Selanjutnya, ada tanggung jawab ilmuwan. Berbicara tentang tanggung jawab ilmuwan, tentu lebih banyak berkaitan dengan aksiologi, bukan dalam epistemologi semata. Tanggung jawab seorang ilmuwan menyangkut tanggung jawab moral, segi profesional, dan segi moral. Yang dimaksud dengan tanggung jawab segi profesional adalah dalam kegiatan epistemologi mencakup asas kebenaran, kejujuran, tanpa kepentingan langsung, menyadarkan kepada kekuatan argumentasi, rasional, objektif, kritis, terbuka, pragmatis, dan netral dari nilai-nilai yang bersifat dogmatis dalam menafsirkan hakikat realitas. Yang kedua, sedangkan yang dimaksud dengan tanggung jawab moral adalah hubungan membentuk tanggung jawab sosial, yakni pada dasarnya ilmu pengetahuan digunakan untuk kemaslahatan manusia. Ilmu digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup manusia dengan memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, dan kelestarian lingkungan alam. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.